Baik rekan-rekan sekalian, kita setelah belajar rumus 1 jumlah fi'liyah sudah ya. Yang kedua jumlah ismiyah. Yang ketiga idhofah. Yang keempat sifat. Yang kelima apa kira-kira? Kita belajar tentang apa? Hal ya. Hal. Tahu aja. Hal ya. Hal itu artinya kondisi ya. Kondisi atau keadaan. Ingat-ingat rumus kita yang sangat simpel, subjek, predikat, objek. Ini artisnya mau siapa hari ini? Pare lagi. Artisnya Ahmad aja ya, Ahmad sebagai subjek, ngapain dia? Baca ya, baca atau makan? Baca aja dia. Baca kitab. Ahmad baca kitab, jelas ini adalah subjek, predikat, objek. Jelas? Sangat jelas ya. Jadi Anda akan mengharakatin Ahmadu baca kitab. Jelas? Jadi kalau bahasa Arab kan tinggal cari kata baca. Yaqra'u Ahmadu al-kitab atau kitaban boleh. Atau qara'a Ahmadu kitaban atau al-kitabah. Jelas? Baik. Gimana? Baca dulu, baca Qur'annya ya. Qur'an. Jelas? Ahmad. Ya, karena dia subjek. Apa? Buku kitaban atau al-kitabah, mau pilih mana? Al atau kitaban aja? Al aja boleh. Ya. Ini akan dia sebagai objek. Jadi ini fiil, fa'il, maf'ul. Lebih ya, jelas ya. Fiil, fa'il, maf'ul. Nah, sekarang kan saya perluas dengan hal. Hal itu kondisi. Hal adalah suatu keadaan yang menerangkan ini ketika berqiraah dia sedang ngapain, keadaannya seperti apa. Nah, rumusnya adalah Ahmad baca kitab. Ini rumusnya ditulis ya, terus dalam hati kalian. Rebahan atau tiduran. Ini rumusnya ya. Gampang rumusnya dari saya. Nggak ada di buku manapun. Ahmad baca kitab tiduran boleh. Atau Ahmad baca kitab sendirian boleh. Berjamaahan boleh ya. Baik. Jamaatan ya. Jadi rumus hal adalah kasih kata benda, isim masdarnya diankan ya. Jadi kasih an ya. Sekarang Ahmad baca kitab. Kalau tiduran bahasa Arabnya apa? Kan lucu buat tiduran ya. Kalau rebahan sambil duduk aja ya. Ahmad baca kitab dalam kondisi duduk. Duduk bahasa Arabnya apa? Julusan atau jalisan ya. Jalisan ya. Ini Anda mau bilang dia dalam kondisi ngantuk bahasa Arabnya? Iman. Jadi hal itu kondisi, tapi biasanya yang dipakai adalah isim masdar atau isim fa'ilnya ya. Isim masdar itu tahu ya. Kalau pergi menjadi kepergian, kalau berangkat menjadi keberangkatan. Kalau isim fa'il itu pelakunya ya. Misalnya jalasa bahasa Arabnya jalasa. Duduk bahasa Arabnya jalasa. Terus isim fa'il berarti subjeknya menjadi jalisun ya. Jalisun. Berdiri bahasa Arabnya apa?
Dari koma yaqumu. Anda bisa ngomong qiyam itu masdarnya, atau iman itu isim fa'ilnya ya. Misalnya qiyaman. Qiyam kasih mim gitu. Tapi yang jelas adalah pakai an ya atau mansub. Ada yang bertanya dulu? Mau yang bertanya? Kalau tidak yang bertanya, sudah dicatat? Saya hapus nih. Saya hapus sudah? Oh, entar dulu. Misalnya saya masuk kelas dalam kondisi sedih. Bahasa Arab tidak bilang dalam kondisi sedih, enggak. Langsung aja sedihnya dikasih sedihan. Saya masuk kelas sedihan. Jadi berarti kita ngomongnya ana dakhaltu al-fasla dalam kondisi sedih. Sedih bahasa Arabnya hazina yahzanu. Nanti kalau isim fa'ilnya hazin atau hazinan ya. Hazinan. Atau saya berangkat kerja dalam keadaan takut macet, takut apa? Takut bahasa Arabnya khofa yakhofu, tapi kalau takut menjadi apa? Khaifan atau khauf. Khauf itu masdarnya ya. Jadi ana adhabu ilal maktab misalnya. Khaifan boleh atau khaufan boleh. Jadi tidak perlu bilang dalam kondisi, tapi langsung aja. Itu bahasa Arab. Ini sudah nih? Hapus ya? Hapus. Oh, kok dihapus salah. Sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Satu. Tadi siapa tokohnya ini? Umar aja deh. Umar apa namanya? Masuk apa? Sekolah. Kok masuk ya? Apa ini? Dalam kondisi takut. Keadaan apa? Lapar. Ya udah lapar. Nomor 2, dalam keadaan itu syahid. Siapa? Syahid boleh. Ada yang sih namanya syahid? Syahid ngapain dia? Makan ya. Makan apa? Makan ayam. Makan sayur. Makan kurma. Makan kurma ya. Dalam kondisi apa? Oh, senang. Dalam kondisi senang ya. 3 aja yang banyak-banyak. Siapa lagi tokohnya ini? Ali. Umar, Ali. Hanif ya. Apalagi dia? Menulis surat dalam kondisi apa? Sedih. Oh, sedih. Rindu. Dalam kondisi rindu. Oh, rindu. Jadi tugas Anda adalah Umar bahasa dikasih di kamus ya. Masuk bahasa Arabnya dakhala yadkhulu ya. Dakhala yadkhulu. Sekolah madrasah. Lapar. Ja'i'un ya. Ja'i itu lapar ya. Jadi Umar masuk sekolah. Masuk ke bahasa Arabnya yadkhulu atau dakhala aja, yang biar gampang ya. Dakhala
Awas aja ya. Nah ini subjek predikat objeknya Anda paham ya. Ini sebagai fa'ilnya ya, karena dia sebagai subjek. Ini sebagai A, objeknya langsung. Anda mau bilang keadaannya itu dalam keadaan lapar. Mungkin lupa sarapan ya. Lapar bahasa Arabnya itu ja'i. Tapi karena dia menjadi hal menjadi ja'i'an. Nah ini yang disebut sebagai hal ya. Jadi nggak usah ngomong dalam kondisi dalam keadaan apa, nggak usah, langsung ja'i'an aja langsung. Tapi ditanwinkan ya, an kan ya. Yang kedua, syahid makan kurma. Syahid makan akala yakulu. Kurma bahasa Arabnya apa? Tamar ya, tam. Senang bahasa Arabnya? Faroha ya, faroha yafrohu. Farhan itu masdarnya, atau farihun. Jadi bahasa Arabnya jadi gimana? Sini aja deh nomor 2. Atau akala yakulu boleh. Yakulu syahid ya, bang syahid ya. Ini atau syahid atau syahid? Tengah jalan ya. Apa yang dimakan? At-tamro. Mim ro ya. Ada harus harokatin ini, mohon diperhatikan karena dia subjek maka ini objeknya tamer, korma ya. Tadi Anda lihat dalam kondisi senang bahasa Arabnya adalah farhun, tapi karena dia sebagai hal menjadi farhan ya. Inilah sebagai hal ya. Yang ketiga, Hanif menulis surat. Mana Hanif ya? Nomor 3 aja ya. Menulis bahasa Arabnya apa? Kataba, yaktubu. Anda boleh ngomong kataba, boleh ngomong yaktubu sama ya. Ya. Tubu. Bang Hanif. Hanif. Karena dia subjeknya, ingat ya. Ngantuk kenapa nih? Siang. Saya kalau negur ngantuk, siapa tahu tahajudnya 20 rakaat. Ini jelas ya, tahu ya, karena dia subjek ya. Yaktubu Hanifu, objeknya ada kasih surat Arisalata ya. Arisalah. Ini akan ya karena dia objek. Jelas ya? Nah, ada bilang rindu. Syauqa ya syuku. Syaukun itu rindu. Syauk. Kalau namanya ada yang syauki berarti dia yang orang yang dirindukan. Syaukun, tapi karena Anda harus jangan syaukun tapi syaukun. Bukan syaukan ya. Sini yang satu sama ya. Syauk. Kalau di dalam Al-Qur'an, siapa tahu ada hafal ya. Gimana ayatnya tentang tadabbur alam? Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi pergantian penciptaan langit dan bumi, pergantian malam siang itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ya. Nah, orang yang berakal itu ulul albab itu alladzina yadhkuruna waha. Jadi yadhkuruna mereka, yadhkuruna udah ada subjek predikatnya itu mereka, yadhkuruna mengingat. Terus objeknya adalah Allah. Jadi alladzina yadhkuruna waha. Karena Allahnya sebagai objek ya. Nah, sekarang dikasih kondisinya ya. Qiyaman, dari kata qoma yakum itu berdiri, dalam kondisi berdiri. Qiyaman. Terus wa qu'udan. Qada yakun itu artinya duduk ya, dalam kondisi duduk. Wa ala junubihi, kalau udah ada ala, ada virus ya, maka menjadi i ya, wa ala junubihi. Jadi tadi qiyaman, qu'udan itu adalah hal ya. Kondisi
berdiri dia ingat Allah, kondisi duduk dia ingat Allah. Ini sudah oh belum ya. Jadi nanti saya tulis alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ada waktu buat tulis ya. Ada yang kurang paham ditanya detail-detailnya ya, mohon ada saya. Ya, tanya silakan. Oh, namanya Bapak sendiri. Ya. Sapu lidi bahasa Arabnya apa? Nah itu karena dalam bahasa Arab tidak dipisah-pisah begitu. Sapu ya sapu. Sapu bahasa Arabnya apa? Miknasa. Ya udah. Tapi kalau sapu misalnya mereka mau bilang sapu bingung lagi. Sapu ada deh. Cari di kamus ya. Macam-macam sapu ya. Misalnya sapunya korma, yang sapu yang dari korma misalnya, dari pohon korma misalnya. Jadi ditambahkan aja. Tapi kalau lidi enggak. Jadi jangan di Arab enggak ada sapu lidi, enggak ada. Mereka akan menamakan sapu-sapu itu berdasarkan adatnya mereka. Tapi harus dicari dulu macam-macam sapu dalam bahasa Arab. Oh, berarti cari kata bahasa yang lain. Bukan, maksudnya Anda sapu lidi pada dengannya dalam bahasa Arab itu apa? Apakah cuma miknasatun aja atau miknasah apa ya? Tapi nggak harus sapu dan lidi, nggak di bahasa Arab nggak. Yang mungkin misalnya sapu, ya boleh jadi macam-macam sapu. Sapu elektronik, sapu listrik ya, bisa jadi. Ini sudah ya. Jadi tadi contohnya dalam Al-Quran itu alladzina atau alladzi? Kan al-albab ya. Satu. Alladzi ingat ya bahasa Al-Quran ini alladzi yazkuru na Allah qiyaman wa qu'udan. Alladzi yang yadhkuru ini kata kerjanya yadhkuruna. Ini apa predikatnya ya? Tapi ada subjeknya di sini. Karena yadhkuruna dhamirnya kemana? Hum ya. Ini subjeknya hum. Mereka mengingat. Nah ini butuh objek. Jika lafaz all maka harokatnya ya, karena dia sebagai objek atau maf'ul bih. Nah dikasih keterangan qiyaman dalam kondisi berdiri, wa dan qu'ud ya. Dalam kondisi duduk ya. Ini diri, ini duduk ya. Ini sebagai hal ya. Ini keduanya ini kita sebut sebagai hal ya. Keterangan keadaan. Silakan. Pakai Aladina. Oh. Aladina gini ya. Terima kasih koreksi. Aladina yadhkuruna Allah. Sudah hal, berarti ada masih contoh 5 bisa nggak? Ya dalam kondisi ini contohnya dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, dalam kondisi susah, dalam kondisi apalagi berdiri, duduk, rebahan, jumpalitan kalau ada ya. Dalam kondisi takut, banyak kondisi kan banyak. Jadi kita sudah 5. Cukup, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada lagi. Saya selesaikan dulu.